Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video hari ini saya mau bahas Pen Network lagi ya. Ada informasi apa? Silahkan teman-teman untuk simak ya sampai akhir. Oke. Ada yang mundur satu persatu, ada yang gengsi jalani painya, ada juga yang hilang tanpa kabar. Tapi demi mewujudkan impian, saya akan tetap di sini walaupun belum secepat yang lain. Saya akan tetap fokus dan konsisten, tidak pernah lupa klik petir. Karena yang bertahanlah akan menjadi pemenang, tidak mudah putus asa. Kesuksesan itu perlu bisnis, bukan bicara siapa yang menang, siapa yang tetap bertahan. Pen Network gitu ya. Intinya gini, percuma klik petir ya kalau nggak ada kepastian open mainnet gitu ya. Nggak ada kepastian Paycoin itu ada harganya gitu ya. Harganya cuma harga konsensus. Di Indonesia ini udah dilarang untuk pay network ini. Saya selalu nekankan ke teman-teman untuk menghindari yang namanya pay network. Malah nanti saya dikatain di kolom komentar, alah sok pintar, coba adu pintarannya dengan Dr. Nicholas gitu. Kalau kayak gitu ya, pernyataan kalian kayak gitu ya, untuk teman-teman pionir, kalian tuh seharusnya bukan ngomong ke saya bos ya, coba ngomong situ ya sama Bapak Jerry Sambuagawa Mendak gitu. Karena informasi saya dari mereka, dari pemerintahan. Satgas itu udah menyatakan pay ini ilegal gitu, dilarang gitu. Saya cuma menyampaikan. Nah, pertanyaan saya untuk kalian ya, ketika orang ataupun semacam Bapak Jerry Sambuaga yang menyampaikan tentang pay ini dilarang di Indonesia, itu tanggapan kalian segan gitu ya, atau istilahnya yang nggak terlalu menghajar gitu ya. Buktinya juga kemarin ada konten kreator Oblok-Oblok TV yang juga udah mau dibantai itu ke Barreskrim gitu, udah mau diproses, catat namanya gitu, dan itu reaksinya sopan loh terhadap Bapak Jerry Sambuaga. Nah, bingungnya tuh saya tuh tiba kayak orang-orang biasa ya, yang ada nggak kuasa hukum, ngingatin orang pay ini ilegal, dilarang, itu dibantai gitu, dibacotin di kolom komentar gitu. Tapi kalau yang ngomong itu Pak Jokowi pun ngelarang kalian main pay network, kalian sopan gitu. Padahal kami yang kecil-kecil nih ya, teman-teman pionir, kami ini informasi kami ya dari di atas gitu, dari Pak Jerry juga gitu ya, dari Satgas Waspada Investasi. Kami meneruskan ya, sebagai warga negara yang baik, menginformasikan sesuatu yang ilegal itu dilarang dan diinformasikan dengan apa adanya gitu, tidak dilebih-lebihkan dan tidak dikurang-kurangkan gitu. Oke, sini di YouTube nih ya, menginformasikan sesuatu yang harus diinformasikan tuh tergantung regulator juga, tergantung fakta gitu. YouTuber yang menyebarkan hoax ya, open mainnet segini, open network akan ini itu, padahal nggak ada, itu disayang gitu ya, disayang ya, di komentarin bagus, tapi kalau kayak saya ini dibantai gitu, padahal saya menyampaikan fakta. Nah, itulah ya resiko saya ya dalam nge-YouTube ini, menyampaikan kebenaran ya, memang begitu bos. Menyampaikan kebenaran tuh harus dibacoti gitu ya. Oke, kita cari lagi ya untuk pembahasan pionir dari Saprudin Ali Juwana.
Apakah kita yang belum KYC bisa nukar ketika open mainnet? Tolong penjelasannya saudara-saudara. Nukar apa ya? Coba kita baca komentarnya. Nukar Paycoin. Nah, ini ada yang satu komentar yang jadi enak dibahas ya. Eko Rianto, bisa barter asal dompetnya sudah ada isinya. Terlepas sudah KYC atau belum, kebanyakan migrasi koin sudah lulus KYC. Belum KYC kok dompet terisi, kemungkinan dapat transfer hadiah Pi. Nah, ini juga banyak terjadi di dunia Pi Network ya. Saya lihat dari beberapa pioneer juga itu banyak saldonya yang belum pindah ya, ataupun yang belum migrasi ya. Itu karena belum KYC gitu ya, proses KYC-nya belum. Nah, di sini ada yang bilang ya menghalalkan satu cara ya untuk mencairkan Pi itu ya, yaitu bisa barter. Nah, barter ini ya kan, ini udah jelas dilarang kegiatannya gitu. Lagian pun ya teman-teman ya, kripto apaan ya yang dicairkan ataupun di apapun itu tapi di barter dengan sesama pengguna, bukan ke broker gitu ya. KYC itu, barter itu udah jelas dilarang lah ya, di negara kita itu udah jelas dilarang gitu ya. Ya nggak bisa lah, transaksinya apa gitu. Kalau udah KYC otomatis dompet aktif dan bisa transaksi. Syukur saya udah KYC, padahal baru sebulan. Saran saya di lingkaran keamanan masukin nomor kontak yang udah KYC, mudah saja pada undangan KYC-nya. Jangan takut nggak KYC kalau udah daftar dan on, terus 1x24 jam klik petir, pasti KYC. Semangat dulu. Saya nggak paham gitu ya apa yang dibicarakan mereka gitu. Yang penting saya pahamnya itu ini udah jelas dilarang, udahlah. Mengapa Bitcoin akan terdaftar jika sekarang? Apa sih? Menurut pedoman market cap, untuk mendaftarkan koin yang dilacak, perwakilan proyek harus diperkenalkan ke platform untuk komunikasi terbuka. Namun Bitcoin tidak memiliki ini karena pendirinya tidak diketahui. Nah, ini ada logo Bitcoin sama Pi Network. Mengapa koin market cap lebih suka mencantumkan Pi Network daripada Bitcoin? Satu fakta. Emang Pi Network udah di apa ya? Coin market cap. Kita lihat ya.